Bab 2117, Penumpang Gelap 1. Benua badai sangat jauh dari Howling Abyss, jadi Shen Yanxiao dan yang lainnya harus tetap berada di punggung Dewa Naga untuk waktu yang cukup lama. Perjalanan sejauh ini seharusnya selalu membosankan, tetapi Shen Yanxiao merasa perjalanan ini sangatlah seru. Cu gelombang, Guji, dua sosok kecil yang mengagumkan berdiri megah di atas kepala Dewa Naga yang agung, menghadap angin dan mengepakkan dua pasang sayap mereka yang kecil dan hampir tak berarti. Shen Yanxiao duduk bersila di punggung Dewa Naga, menopang dagunya dan memandangi dua penumpang gelap mini. Ketika Xiu dan yang lainnya pergi ke Howling Abyss, Little Phoenix dan Mini Dragon ditinggalkan di benua naga tersembunyi di bawah perawatan sementara Yangxi. Namun, setelah mereka meninggalkan Howling Abyss, Vermilion Bird mengandalkan hubungan spiritual antara dirinya dan Little Phoenix untuk memindahkan Little Phoenix ke sisinya. Pemanggilan instan ini menghabiskan banyak energi Vermilion Bird. Begitu ia memanggil Little Phoenix, Vermilion Bird kembali ke tubuh Shen Yanxiao untuk memulihkan diri. Akibatnya, ketika Phoenix kecil yang dipanggil menyadari bahwa teman kecilnya tidak ada, ia akan mengelilingi Shen Yanxiao dan bertingkah imut sepanjang hari. Tak berdaya, Shen Yanxiao hanya bisa menghabiskan banyak sihir untuk menarik naga mini. Kemudian, sepanjang perjalanan, dia hanya melihat dua makhluk menggemaskan ini melompat-lompat di kepala Dewa Naga, bertingkah lucu dan bodoh. Enaknya jadi muda, Shen Yanxiao memandangi kedua anak kecil yang energi itu. Mereka sudah mengobrol seperti ini selama setengah bulan. Selain makan dan tidur, mereka tak pernah berhenti. Mereka hanya akan menatap laut di bawah dan berkicau, atau melihat ikan terbang yang melompat-lompat di permukaan laut. Xiu duduk di satu sisi dengan mata tertutup, menyerap esensi matahari dan bulan. Di sisi lain, Taoti telah bertingkah sangat aneh sejak mereka berangkat dari Howling Abyss. Ketika burung Vermilion kembali ke tubuh Shen Yanxiao, ia awalnya berniat membiarkan Taoti beristirahat juga. Namun, si pencinta makanan kecil yang selalu patuh itu tiba-tiba menolaknya. Setelah itu, Taoti akan berjongkok diam-diam di ekor Dewa Naga setiap hari, duduk bersila dengan punggung menghadap Shen Yanxiao dan yang lainnya. Ia bertindak begitu tertutup sehingga tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukannya. Shen Yanxiao melirik Taoti. Secara kebetulan, Taoti menoleh padanya. Begitu mata mereka bertemu, Taoti memalingkan muka dengan perasaan bersalah. Tubuhnya yang bulat dan mungil meringkuk seperti bola, seolah-olah ia berusaha keras menyembunyikan sesuatu. Sangat mencurigakan, Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan tiba-tiba bangkit dan berlari ke sisi Taoti. Ah, Tuan! Taoti melihat Shen Yanxiao mendekat dan segera memeluk benda di tangannya erat-erat. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Si kecil pencinta makanan itu ternyata pandai menyembunyikan sesuatu dan bertingkah misterius. Taoti, apa yang ada di tanganmu? Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap Taoti yang gugup. Taoti memeluk benda itu erat-erat dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Shen Yanxiao benar-benar terdiam menghadapi kebohongan Taoti yang nyata-nyata. Bagus. Shen Yanxiao berjongkok dengan senyum lembut di wajahnya dan mengangkat tangannya untuk mengusap kepala kecil Taoti. Taoti, kamu sudah lama tidak mandi. Taoti tertegun sejenak. Ia segera menundukkan kepala dan mencium aroma tubuhnya sendiri. Setelah memastikan aroma tubuhnya masih harum, ia mengangkat kepalanya dengan malu-malu dan berkata, saya tidak bau. Saya sangat harum. Kalau Tuan tidak percaya, cium saja. Bab 2118, Penumpang Gelap 2. Tidak, aku rasa kamu harus mandi. Bibir Shen Yanxiao melengkung membentuk senyum jahat. Sebelum Taoti sempat bereaksi, ia sudah mencengkeram kerah bajunya dan mengangkatnya. Ia berjalan ke tepi dan menggantungnya di udara. Tuan! Taoti menatap laut yang jauh dengan ngeri dan jantungnya berdebar kencang. Kedua kakinya yang pendek bergoyang tertiup angin. Taoti ketakutan setengah mati. Meskipun dia adalah binatang suci, tapi dia adalah binatang ajaib. Dia tidak memiliki sayap dan tidak bisa terbang. Terlebih lagi, dengan tubuhnya yang besar, jika dia jatuh ke air, dia akan tenggelam begitu saja. Oke, nggak perlu berjuang sama sekali. Apakah kamu ingin mandi? Shen Yanxiao mengangkat alisnya dengan ekspresi yang sangat jahat. Tuan, bolehkah saya tidak mandi? Taoti menatap Shen Yanxiao dengan takut-takut. Sedikit air mata terlihat samar di matanya yang besar dan berair. Tentu, tapi serahkan saja, kata Shen Yanxiao.
Aku akan melepaskannya. Beraninya dia menolak. Tidak, aku tidak bisa berenang. Aku akan tenggelam kalau jatuh. Teriak Taoti tanpa rasa malu. Dia besar sekali, tapi dia seperti bebek yang dibesarkan di darat. Dia bahkan tidak tahu cara mendayung. Tidak masalah, kamu bisa minum semua air lautnya. Lagi pula, kamu tidak akan pernah kenyang. Kamu bisa minum air saja untuk mengisi rasa laparmu, kata Shen Yanxiao santai. Toti menjadi bodoh. Masih belum menyerahkannya, Shen Yanxiao meraih tangan Taoti yang perlahan mengendur. Taoti langsung berteriak, tidak lagi menyilangkan tangan di depan dada, dan langsung menghambur ke hadapan Shen Yanxiao. Bola besi itu kecil, hitam, dan permukaannya diukir dengan pola-pola gelap dan aneh. Di bawah sinar matahari, bola itu tampak berkilau gelap. Shen Yanxiao mengambil bola besi kecil dan membawa Taoti kembali. Taoti, yang akhirnya selamat, berlutut di tanah dan menangis seperti seorang istri yang dianiaya. Apa ini? Shen Yanxiao memegang bola besi kecil itu dan memeriksanya berulang kali. Taoti menundukkan kepalanya dan berpura-pura bodoh. Itu jebakan binatang buas. Suara Siu tiba-tiba terdengar. Jebakan binatang buas mayat hidup. Shen Yanxiao pernah mendengarnya sebelumnya. Ada hal seperti itu di antara mayat hidup. Dibandingkan dengan perangkap binatang buas manusia yang merepotkan, perangkap binatang buas ini sangat ringan. Perangkap ini hanya menggunakan energi kematian mayat hidup sebagai media untuk memenjarakan binatang buas. Tetapi mengapa benda seperti itu muncul di tangan Taoti? Mungkinkah Taoti ingin tinggal di tempat lain? Taoti, Shen Yanxiao memanggil dengan suara lembut, namun suaranya membuat rambut Taoti berdiri. Wuhu, Tuan, aku tidak bermaksud. Sebelum Shen Yanxiao bisa mengancamnya, Taoti mengumumkan penyerahan dirinya. Tidak bermaksud begitu. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Kakak keempat tidak mau ikut denganku, dan aku khawatir meninggalkannya di Howling Abyss, jadi aku meminta Tuan Yaksa untuk mengunci kakak keempat dalam perangkap binatang. Wuhuhu, aku sungguh tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, Tuan. Taoti mengungkapkan kebenarannya sambil menangis dan ingus. Yanxiao menatap perangkap binatang di tangannya dengan mata hampir melotot. Bola besi ini bukan tempat tinggal baru Taoti, melainkan tempat tinggal Bian. Shen Yanxiao benar-benar terdiam. Sudah ada dua penumpang gelap lagi, Phoenix kecil dan naga mini, dan sekarang ada Bian. Shen Yanxiao telah bertanya kepada Yaksa tentang Bian sebelumnya, dan Yaksa berjanji untuk memberikannya kepada Shen Yanxiao. Bab 2119, Penumpang Gelap 3. Akan tetapi, Shen Yanxiao sedang bergaul dengan para anggota pasukan merah menyala selama periode itu, jadi dia telah melupakannya. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa masih ada Bian. Tuan, Taoti menatap Shen Yanxiao dengan hati-hati, takut bahwa keputusan impulsifnya akan membuat Shen Yanxiao tidak bahagia. Sebenarnya, Taoti tidak bisa disalahkan untuk ini. Siapa yang meminta Bian dan Shen Yanxiao bersikap begitu tidak ramah saat pertama kali bertemu? Ia takut Shen Yanxiao tidak akan menyukai saudara keempatnya, meskipun dia juga tidak menyukai karakter Bian, tetapi Bian tetaplah saudaranya. Kalau saja Yazi tahu dia meninggalkan Bian di Howling Abyss, dia pasti akan dicabik-cabik. Seharusnya kau memberitahuku, aku tidak akan menghentikanmu membawa adikmu. Shen Yanxiao menghela napas dan mengembalikan perangkap binatang itu ke Taoti. Pantas saja Taoti enggan kembali ke danau hatinya. Itu karena ia membawa binatang ajaib lain. Begitu Taoti kembali ke tubuhnya, perangkap binatang yang mengurung Bian akan terbongkar. Taoti menundukkan kepalanya dan menggigit jarinya. Kurasa lebih baik kau biarkan Bian keluar dulu. Shen Yanxiao memang baru berhubungan sebentar dengan Bian, tapi menurut kesan Taoti, karakter Bian pasti sangat keras kepala. Kalau Taoti terus mengurungnya seperti ini, dia pasti akan menyiksa Taoti sampai mati saat dia keluar. Taoti perlahan mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Lalu aku akan melepaskannya. Taoti masih sedikit khawatir. Shen Yanxiao mengangguk memberi semangat. Baru setelah itu Taoti dengan hati-hati membuka perangkap binatang itu. Kabut hitam meluap dari perangkap binatang itu dan perlahan-lahan mengembun menjadi sosok manusia tinggi di punggung Dewa Naga. Dengan penampilan yang tampan dan dominan serta fisik yang kuat dan tegak, wujud manusia Bian tidak kalah dengan Yazi dan Taoti. Namun, dibandingkan dengan penampilan Yazi yang garang dan sifat liar Taoti, Bian yang terbungkus rapat dari atas hingga bawah, memancarkan aura kesabaran.
Mata Bian perlahan terbuka dan bertemu dengan mata Taoti yang gugup. Detik berikutnya, Bian menendang Taoti yang sedang duduk ke laut. Dengan bunyi plop, Taoti terjatuh ke laut. Shen Yanxiao tertegun. Ia tak menyangka Bian akan melakukan hal sekejam itu begitu ia muncul. Waktu dia bilang mau lempar Taoti ke laut, dia cuma mau menakut-nakuti. Tapi, Bian malah menendangnya. Apakah dia masih saudaranya? Urusan keluarga. Wajah Bian serius, dan nadanya datar saat menjelaskan apa yang baru saja dilakukannya. Dewa Naga, turunkan ketinggianmu. Suara Xiu terdengar perlahan. Dewa Naga hanya bisa mematuhi perintah dan menurunkan ketinggiannya sehingga Shen Yanxiao dapat mengangkat Taoti, yang telah jatuh ke laut dan hendak tenggelam ke dasar. Taoti yang basah kuyup gemetar saat menatap adiknya. Matanya dipenuhi kesedihan saat tubuh lembutnya membenamkan diri dalam pelukan Shen Yanxiao. Betapapun buasnya Taoti di mata manusia, di antara saudara-saudaranya, dialah yang paling mudah diganggu. Kakak keempat, Taoti membuka mulutnya dengan sedih. Sepasang alis tajam Bian berkerut sedikit. Pengacau, wuhu. Taoti berbalik dan menerkam ke pelukan Shen Yanxiao, gemetar seperti burung puyuh yang ketakutan. Bian berada di peringkat keempat, dan Taoti di peringkat kelima. Perbedaan usia antara keduanya tidak terlalu besar, tetapi dari kelihatannya, momentum Bian tidak hanya sedikit lebih kuat dari Taoti. Bab 2120, Penumpang Gelap 4. Bahkan seorang pejabat pun tak mampu menyelesaikan masalah keluarga, apalagi ini masalah antara dua bersaudara monster. Intinya, Shen Yanxiao tak bisa ikut campur. Setelah memelototi Taoti cukup lama, Bian menoleh ke arah Xiu dan berlutut dengan satu kaki. Dewa Perang. Xiu memiliki ekspresi dingin di wajahnya, tetapi Shen Yanxiao tertegun. Astaga, ritme macam apa ini? Tuan Mayat Hidup pernah mengatakan bahwa ras iblis akan muncul kembali di dunia, benarkah? Tanya Bian sambil mengerutkan kening. Ya, Dewa Perang, kumohon pimpin semua orang melawan ras iblis lagi. Nada bicara Bian sangat tulus. Shen Yanxiao tidak menyangka Bian begitu peduli terhadap dunia. Benar saja, ia adalah putra Dewa Naga yang paling jujur. Dibandingkan dengan Bian, Yazi, si pembunuh maniak, dan Taoti, si pencinta makanan, tidak ada tandingannya. Oke, respons Xiu sangat sederhana. Bian bangkit dan menoleh ke Taoti, yang langsung mundur. Taoti, kamu harus bertarung kali ini. Nada bicara Bian sangat serius. Dalam perang terakhir antara dewa dan iblis, dari 9 putra naga, hanya Bian yang berpartisipasi dalam aliansi melawan iblis. Taoti sibuk makan, sementara Yazi terobsesi membunuh. Yazi membunuh iblis dan manusia. Hanya Bian yang berdiri dalam aliansi para dewa. Perang itu pula yang menjadikan Bian tawanan yaksa. Aku akan ikut berperang. Aku sudah pernah melawan setan sebelumnya. Tuanku adalah panglima tertinggi umat manusia, kata Taoti tegas. Baru saat itulah secercah kepuasan tampak di wajah Bian. Selain aku, kakak kedua juga akan ikut berperang, tambah Taoti. Bian menatap Taoti dengan heran. Kakak kedua akan ikut perang. Bian tak menyangka Yazi akan berpihak pada kebaikan. Bagi Yazi, si gila itu, selama itu soal membunuh, ia akan menyukainya, terlepas dari apakah ia berada di pihak baik atau jahat. Ya, terakhir kali setan memimpin binatang iblis, kakak kedua dan aku ikut bertempur. Kakak kedua sekarang menjadi binatang kontrak adik majikanku. Ekspresi Taoti sangat sombong. Kalau saja dia punya ekor, dia pasti sedang mengibaskannya dengan gembira sekarang. Siapa lagi selain kamu? Tanya Bian. Taoti menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku hanya melihatmu dan kakak kedua. Hubungan antara 9 putra naga itu sangat rapuh. Mereka bersaudara dan tidak akan saling membunuh, tetapi mereka juga tidak terlalu dekat. Masing-masing memiliki wilayah kekuasaannya sendiri dan jarang berinteraksi. Namun, jika mereka benar-benar bertemu, mereka akan saling menyapa. Jika mereka tahu saudara mereka sedang dalam kesulitan, putra-putra naga lainnya juga akan segera membantu. Premisnya adalah jika mereka bisa mendapatkan beritanya. Misalnya, Taoti dan Bian, dua bajingan malang ini, dipenjara di benua Dewa Bulan dan Jurang Melolong, tetapi saudara-saudara mereka tidak mengetahui situasi mereka, jadi mereka tidak menyelamatkannya. Perang kali ini akan sulit. Aku ingin menemukan saudara-saudaraku yang lain sesegera mungkin. Aku ingin berkontribusi semampuku. Harus diakui, karakter Bian memang sangat bermartabat. Demi kelangsungan hidup benua ini,
ia sudah terpikir untuk meminta bantuan saudara-saudaranya yang lain. Tapi kita tidak tahu di mana mereka. Tao Ti tidak bersemangat mencari saudara-saudaranya karena, meskipun ia berada di peringkat kelima, baik kakak laki-lakinya maupun adik laki-lakinya, mereka semua akan menindasnya. Ia tidak memiliki rasa kehadiran apapun. Jika mereka berkumpul, dia pasti akan mengalami kehidupan yang menyedihkan. Bian mendesah. Ia telah terpenjara di Howling Abyss terlalu lama dan kehilangan kontak dengan saudara-saudaranya yang lain. Jadi, mengumpulkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bab 2121, Penumpang Gelap 5. Kakak keempat, jangan terlalu khawatir. Kita punya Tuan Siu, Dewa Naga, dan Yaksa. Tuanku juga sangat kuat, begitu pula rekan-rekannya. Kita punya kemampuan untuk melawan ras iblis. Tao Ti menatap ekspresi sedih kakaknya dan tak kuasa menahan diri untuk menghiburnya. Bian menatap Tao Ti dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengetahui bahwa Shen Yanxiao dan yang lainnya akan pergi ke benua badai, Bian berjanji untuk tinggal dan melihat apakah dia dapat menemukan saudara-saudaranya di sana. Dengan keikutsertaan Bian, tim Shen Yanxiao tumbuh semakin kuat. Setelah Little Phoenix dan Mini Dragon memamerkan kekuatan mereka, mereka mundur dengan bokong yang terguncang. Mereka telah menemukan teman baru, Bian. Bian yang tampak serius segera menarik perhatian kedua anak kecil yang lucu itu. Mereka melompat-lompat dan berlarian di sekitar Bian. Shen Yanxiao khawatir Bian akan menamparkan kedua anak nekat ini sampai mati beberapa kali, tetapi selain sesekali mengerutkan kening, Bian tidak menunjukkan reaksi lain. Ia malah membiarkan Phoenix kecil dan naga mini melompat-lompat di atasnya. Selama perjalanan, Shen Yanxiao dan Bian juga mengobrol beberapa kali. Isinya tak lain adalah situasi terkini umat manusia dan aliansi mereka dengan ras lain. Bian paling khawatir tentang apakah aliansi mereka kali ini cukup kuat. Bian baik kepada semua orang, tapi kepada Tao Ti. Kau sudah hidup bertahun-tahun, tapi kau masih saja mengalami kemunduran. Kenapa kau masih terlihat seperti anak kecil? Bian punya banyak pendapat tentang wujud manusia Tao Ti. Tao Ti menciutkan lehernya dan berlutut di tanah. Ia menundukkan kepala dan dengan patuh mendengarkan teguran saudaranya. Sebenarnya, ia bisa saja kembali ke wujud manusianya sejak lama, tetapi Shen Yanxiao menyukai wujud bocahnya, jadi Tao Ti dan Vermilion Bird mempertahankan wujud ini. Namun, ia tidak berani menjelaskannya kepada Bian. Kalau tidak, dengan kekeras kepalaan kakaknya, ia mungkin akan menendangnya ke laut lagi. Sebelum kita tiba di benua badai, aku harus mengawasi latihanmu. Perang akan segera dimulai. Kau tidak boleh selalu bermalas-malasan. Bian mengerutkan kening. Ia tidak mengerti karakter Tao Ti. Rasanya hampir tanpa hasrat. Selain makan, tak ada yang lain. Semasa kecil, Tao Ti sering tersesat karena nafsu makannya. Saat itu, Bian dan saudara-saudaranya sering mencari Tao Ti kemana-mana. Sifat kepribadian semacam ini tadinya tidak menjadi masalah di masa damai, tetapi sekarang tidak lagi. Tao Ti yang kesal ingin melawan, tetapi dia mengangguk kaku di bawah tatapan tajam Bian. Sejak saat itu, Tao Ti memulai jalan yang tragis. Dewa naga itu sangat besar, cukup bagi Bian dan Tao Ti untuk menungganginya dalam wujud manusia mereka. Kecuali saat Bian istirahat atau makan, dia hanya mengawasi latihan Tao Ti. Ini adalah pertama kalinya Shen Yanxiao melihat metode pelatihan binatang ajaib. Ia agak tak berdaya ketika Tao Ti menatapnya meminta bantuan. Tao Ti tak hanya dipaksa berlatih setiap hari, bahkan waktu makannya pun ditentukan oleh Bian. Durasi makannya pun dikurangi drastis dari puluhan jam menjadi 3 jam, yang membuat Tao Ti, yang memang suka makan, berharap mati saja. Tapi bahkan jika Tao Ti ingin mati, di bawah cambuk Bian, dia harus berlatih dan makan dengan jujur sesuai rencana Bian, jika tidak, Bian tanpa ampun akan menendangnya ke laut dan membiarkannya minum air laut secukupnya. Wuhuhu, kalau aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membawa adik keempatku ke sini. Tao Ti menangis berkali-kali. Apa otaknya kebanjiran air? Kenapa dia memberinya masalah besar? Bab 2122, Penumpang Gelap 6. Untuk pertama kalinya, Tao Ti mengerti frasa, menemukan masalah untuk diri sendiri. Setelah makan lebih sedikit dan lebih banyak bergerak, Tao Ti merasa berat badannya turun. Dia mungkin adalah orang yang paling menantikan kedatangan di benua badai. Shen Yanxiao bersimpati dengan penderitaan Tao Ti, tetapi dia tidak dapat membantunya. Kakak laki-lakinya bertanggung jawab atas adik laki-lakinya,
dan dia tidak dalam posisi untuk ikut campur. Di samping itu, dia tidak punya waktu untuk peduli. Mungkin terinspirasi oleh pelatihan Bian terhadap Tao Ti, Xiu juga memberikan bimbingan yang terarah kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao telah membangkitkan 4 garis keturunan dalam tubuhnya. Garis keturunan manusianya, garis keturunan perinya, garis keturunan naganya, dan garis keturunan mayat hidup. Shen Yanxiao memiliki kendali yang kuat atas 2 garis keturunan pertamanya. Bagaimanapun, mereka adalah garis keturunan awalnya, jadi dia sangat terampil dalam keterampilan manusia dan elf. Akan tetapi, naga dan garis keturunan mayat hidup yang terbangun kemudian tidak seberuntung itu. Ketika pertama kali tiba di ras naga, Shen Yanxiao menghadapi pemberontakan. Ia harus bersembunyi bersama naga emas kecil sepanjang perjalanan dan memikirkan cara untuk menghadapi mayat hidup di benua naga tersembunyi. Ia tidak punya banyak waktu untuk membiasakan diri dengan karakteristik dan metode naga. Setelah garis keturunan naganya terbangun sepenuhnya, garis keturunan mayat hidup miliknya tiba-tiba terbangun dan dia langsung dipindahkan ke Howling Abyss. Awalnya, Howling Abyss merupakan tempat terbaik untuk berlatih energi kematian, namun Shen Yanxiao tidak mengambil jalur biasa dan malah berlatih keterampilan fisik. Meskipun dia telah membuat kemajuan besar dalam keterampilan fisik, dia belum menguasai banyak energi kematian unik dari mayat hidup. Dapat dikatakan bahwa selain mampu berubah menjadi naga atau mayat hidup, Shen Yanxiao sama sekali tidak memahami karakteristik kedua ras ini. Hal ini juga membuatnya lebih cenderung menggunakan aura pertempuran dan sihir. Ia tidak memiliki konsep energi kematian atau kekuatan naga, sehingga menyia-nyiakan keunggulan garis keturunannya. Dengan demikian, Xiu membimbing Shen Yanxiao tentang cara menggunakan garis keturunan naga dan mayat hidup. Shen Yanxiao harus sering mengubah bentuk rasnya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Xiu. Ketika ia berubah menjadi naga, Xiu akan menugaskannya untuk terbang bebas dalam wujud naganya sementara ia akan menyergap Shen Yanxiao di udara. Shen Yanxiao harus menguasai keterampilan terbang naga dan penggunaan kekuatan naga. Jika tidak, ia akan mengikuti jejak Tao Ti dan mandi di laut. Sebenarnya, ini bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah ketika dia harus menggunakan garis keturunan mayat hidup miliknya. Shen Yanxiao tidak sanggup mengingat kembali latihan yang telah dijalaninya saat ia menjadi mayat hidup. Satu kata saja sudah cukup untuk merangkumnya. Tragis. Shen Yanxiao jelas menyadari bahwa terlepas dari perubahan substansial apapun dalam hubungannya dengan Xiu, ketika dia melatihnya, tunangannya sungguh tidak berhati lembut sama sekali. Ketika Tao Ti berharap untuk segera mencapai benua badai dan melarikan diri dari laut yang pahit, Shen Yanxiao tidak dapat menahan diri untuk tidak memiliki pikiran yang sama. Dia merasa jika dia terus dilatih oleh Xiu seperti ini, dia mungkin akan mengalami gangguan mental. Akhirnya, suatu pagi, sebuah benua muncul di depan semua orang di Laut Biru. Benua badai, Buho, akhirnya kita sampai di benua badai. Tao Ti menangis kegirangan. Ia memeluk Shen Yanxiao dan menangis. Akhirnya ia bisa lepas dari siksaan. Bian, benua badai, benua yang dipenuhi kurcaci lucu, akan segera mengungkap misterinya di depan Shen Yanxiao. Bab 2123, Boneka Mekanik 1. Benteng-benteng besar membentang di sepanjang tepi benua badai hingga ke tempat-tempat yang tak terlihat. Shen Yanxiao akhirnya mengerti mengapa kapal mayat hidup tidak dapat mendekati area ini. Setiap benteng dilengkapi dengan 3 meriam. Meriam Sun Never Set sangat kecil dibandingkan dengan meriam-meriam ini. Dengan daya tembak sebesar itu, apalagi sebuah kapal perang, bahkan naga emas bersayap 8 yang kuat dan lincah pun mungkin akan tertembak jatuh. Bangsa kurcaci memiliki tubuh yang kecil, tetapi mereka merupakan ras yang paling sulit diprovokasi. Ketika ras iblis menyerbu, benua Brilliance, benua Dewa Bulan, dan benua naga tersembunyi semuanya diserang. Namun, hanya benua badai yang menjadi tanah suci. Di akhir perang, wilayah-wilayah lain terkoyak oleh api perang. Ras iblis menyatukan pasukan mereka dan melancarkan serangan besar-besaran ke benua badai, baru kemudian mereka menerobos masuk ke benua tersebut. Meski begitu, ras iblis telah membayar harga yang mahal. Setan telah kehilangan jutaan pasukan hanya untuk mendarat. Dapat dibayangkan betapa dahsyatnya pertahanan militer kaum kurcaci. Shen Yanxiao menahan napas. Membayangkan akan melihat sekelompok kurcaci imut muncul di benteng-benteng itu, hatinya tak kuasa menahan rasa gembira. Kecintaan Shen Yanxiao terhadap hal-hal lucu sungguh sangat kuat.
Akan tetapi, ketika Dewa Naga terbang di atas pantai benua badai, tidak ada satupun kurcaci yang muncul di benteng manapun. Kemana perginya para kurcaci? Shen Yanxiao melihat sekeliling dan tidak melihat satupun kurcaci yang lucu. Dewa Naga terbang berkeliling sebentar, mencoba mencari keberadaan para kurcaci, tetapi dia tidak menemukan apapun. Tepat saat mereka hendak mendarat, serangkaian ledakan menarik perhatian mereka. Di hutan pegunungan, beberapa boneka mekanik raksasa terlihat menyerang dengan ganas. Boneka-boneka mekanik ini memang besar, tetapi gerakan mereka sangat lincah. Bahkan di pegunungan yang medannya terjal, mereka tetap berjalan seolah-olah berada di tanah datar. Bom-bom ajaib terlempar dari tangan boneka-boneka mekanik itu satu demi satu, meledak menjadi bunga-bunga api di hutan pegunungan, memenuhi seluruh hutan pegunungan dengan debu. Apa itu? Shen Yanxiao terkejut melihat boneka mekanik untuk pertama kalinya. Boneka mekanik yang dibuat oleh para kurcaci. Kurcaci berukuran kecil. Karena itu, selain alkimia dan ilmu pedang, mereka juga menggunakan alkimia untuk mengembangkan boneka mekanik ini dalam pertempuran, yang dapat menutupi kelemahan masing-masing. Xiu tidak asing dengan boneka mekanik. Bahkan sejak perang terakhir antara dewa dan iblis, sejumlah besar boneka mekanik di antara para kurcaci telah dilemparkan ke medan perang. Boneka-boneka mekanik ini lincah, tahan serangan, dan berukuran besar. Mereka sangat efektif dalam menghadapi pasukan iblis. Ketika para kurcaci berpartisipasi dalam perang, barisan depan adalah pasukan mekanik yang terdiri dari boneka-boneka mekanik. 100.000 boneka mekanik menyebabkan kerusakan parah pada pasukan iblis dan menambahkan kisah gemilang dalam sejarah para kurcaci. Boneka mekanik, Shen Yanxiao menatap boneka mekanik yang lebih berkembang daripada apapun yang pernah dilihatnya di abad ke-21, dan pandangan dunianya benar-benar runtuh. Boneka-boneka mekanik itu, dalam hal kecepatan dan kinerja, jauh lebih unggul daripada robot yang dikembangkan oleh para ilmuwan di kehidupan sebelumnya. Jika ia bisa mengembalikan boneka mekanik ke zaman modern, ia pasti bisa mengalahkan semua bakat ilmiah dan teknologi. Bab 2124, Boneka Mekanik 2. Apa yang mereka lakukan? Melihat boneka mekanik yang membombardir arah tertentu, Shen Yanxiao tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah amarah para kurcaci yang berapi-api telah berkembang menjadi tempat yang gila. Mereka suka melempar bom tanpa alasan. Tiba-tiba sesosok hitam melompat keluar dari debu, begitu cepatnya sehingga sulit ditangkap. Bayangan hitam itu melesat menuju sebuah boneka mekanik dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dengan kilatan cahaya perak, boneka mekanik yang luar biasa keras itu terbelah dua dalam sekejap mata. Tubuh bagian atasnya yang berat jatuh ke tanah, dan sesosok tubuh mungil nan indah merangkak keluar dari reruntuhan boneka mekanik itu dengan susah payah. Itu kurcaci, Bian langsung berkata ketika melihat sosok kecil itu. Meskipun asap tebal menyelimuti sekitar, tak satu pun orang di punggung Dewa Naga yang penglihatannya buruk. Mereka dapat melihat dengan jelas seorang pria kecil, yang tingginya hanya 3 kepala, sedang memanjat keluar dari reruntuhan dengan wajah yang lembut dan halus. Pria kecil itu juga mengenakan perlengkapan khusus yang dibutuhkan untuk terhubung dengan boneka mekanik. Bayangan hitam yang menyerang boneka-boneka mekanik itu terus-menerus melompat hanya dalam beberapa detik. Setiap kali, sasarannya adalah boneka mekanik terdekat. Dalam sekejap mata, 5 boneka mekanik terbelah dua. Di antara boneka-boneka mekanik yang rusak itu, makhluk-makhluk kecil mungil yang tampak muda merangkak keluar satu demi satu. Hampir 10 boneka mekanik hancur total dalam waktu kurang dari 1 menit. Jauh di langit, Shen Yanxiao menatap pemandangan ini dengan takjub. Gerakan yang begitu dahsyat dan mematikan membuatnya tanpa sadar teringat pada Lan Fengli. Lan Fengli juga sangat cepat dalam pertarungan, dan serangannya selalu fatal. Perasaan yang familiar ini membuat Shen Yanxiao merasa sangat bingung. Semua boneka mekanik hancur, dan bayangan hitam yang melambangkan kehancuran bagi para kurcaci akhirnya berhenti. Seorang pemuda berpakaian hitam, rambut hitam panjangnya diikat asal-asalan, berkibar tertiup angin. Beberapa kurcaci mungil segera berkumpul. Boneka-boneka mekanik telah hancur, dan satu-satunya penopang mereka hanyalah pedang panjang di tangan mereka. Namun, para kurcaci, yang selalu percaya diri dengan kemampuan mereka, menunjukkan sedikit rasa gelisah saat ini. Mereka menatap remaja manusia di depan mereka dengan ketakutan. Seolah-olah mata mereka tidak sedang menatap manusia, melainkan seperti sedang menatap monster.
Pemuda di tanah itu memiliki wajah tampan dan dingin. Ia jelas tidak tua, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang menyesakkan. Pakaian hitamnya membuat tubuhnya yang agak kurus tampak semakin tegak. Ia menatap dingin para kurcaci yang sedang berjuang melawan, dan sarung tangan yang terbuat dari rantai itu mengeluarkan suara gesekan logam yang melengking saat ia mengepalkan mereka. Ketika Shen Yanxiao melihat penampilan pemuda itu, dia benar-benar terpana. Itu dia, Tuan. Apakah Anda mengenalnya? Tao Ti berpegangan pada ujung sayap Dewa Naga dan menatap Shen Yanxiao dengan kepala miring. Shen Yanxiao menggigit bibirnya dan berkata, Tao Ti, Bian, ikuti aku. Begitu dia selesai berbicara, Shen Yanxiao melompat turun dari punggung Dewa Naga. Burung Vermilion. Atas perintah Shen Yanxiao, Vermilion bertiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya dan membentangkan sayap apinya di udara untuk menangkap Shen Yanxiao.